Halo, halo semuanya. Jadi, aku izin memperkenalkan diri dulu. Nama aku Nurholisa. Mungkin nanti kalau di hasil record Zoom-nya kelihatan di YouTube ya, ada namanya Nurholisa sebagai host. Ya, itu nama saya. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang dasar goresan Hanse untuk kelas basic kelas Mandarin yang aku share ke teman-teman. Nah, di sini ada tulisannya by Lisa. Teman-teman boleh panggil aku eh, Lisa Walse, Kak Lisa, Dek Lisa. Mungkin ada kakak-kakak yang lebih sepuh ya, yang lebih dewasa menonton ini boleh panggil Dek Lisa juga boleh. Boleh panggil Lisa Walse. Walse itu adalah sebutan untuk guru ya kalau di bahasa Mandarin, kayak sensei kalau di bahasa Jepang begitu. Nah, di sini ada kontak-kontaknya. Di sini ada Instagram. Kalau mau mutualan boleh. Ada @nk_visa. Di sini channel YouTube-nya. Ini baru pertama banget bikin video. Dan untuk kelas ini, jadi sangat nervous. Maafkan kalau nanti ada banyak sekali trouble atau berbicara yang berbelit-belit. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh dihubungi melalui Telegram di grup yang ada untuk diskusi atau melalui sosmed yang ada di bawah ini. Ini juga ada X atau Twitter. Sepertinya teman-teman kebanyakan tahunya dari Twitter. Ada @lindra_style. Tapi ya, ini adalah akun random. Jadi kalau misalkan isinya agak nano-nano ya mohon maaf. Tapi kalau misalkan memang mau mutualan itu boleh DM aja. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dasar goresan Hanse. Hanse itu apa sih Kak? Hanse itu adalah huruf yang ada di bahasa Mandarin. Kalau di bahasa Jepang kan kita tahu kanji ya. Nah, kalau di bahasa Mandarin dipanggilnya Hanse. Hanse. Bacanya bukan Hanji, tapi Hanse. Oke. Nah, terus kenapa sih kita harus belajar goresan Hanse? Hukumnya wajib nggak sih Kak? Kalau menurut aku dia penting, tapi tergantung dari purpose teman-teman belajar bahasa Mandarin ya. Kalau misalnya teman-teman belajar bahasa Mandarin emang cuman biar bisa baca tulis atau sorry baca ngetik ya, bukan baca tulis, lebih ke baca ngetik atau buat bisa ngobrol sama orang, mungkin goresan Hanse ini tidak akan terlalu berpengaruh kepada pembelajaran teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau yang sampai belajar tufa, tufa itu kaligrafi Mandarin, atau yang kemungkinan nanti bakal banyak nulis tangan, ini sangat-sangat penting. Dan meskipun teman-teman cuma baca aja, menurut aku sih lumayan penting juga belajar goresan Hanse karena teman-teman tahu kan di komputer itu ada banyak sekali style font untuk huruf. Nah, di Hanse juga ada, mereka terpengaruh oleh beberapa style dan itu kalau misalnya beda style, biasanya beginner atau orang yang baru pertama belajar Mandarin agak kesulitan untuk bacanya karena ya belum memahami goresan itu sendiri gitu. Gimana sih dasar dari bentuk Hanse-nya itu awalnya kayak gimana. Nah, lalu kenapa aku buat video terpisah begini, bukan ngajarin di kelas, karena kalau ngikut dari buku itu bakalan terpisah-pisah. Contohnya kayak bab 1 kita belajar 5 goresan, bab 2 3 goresan, dan seterusnya. Itu akan cukup banyak makan waktu, dan I think it's better for us learning it in separated video. Jadi kita lebih baik belajar di video yang terpisah begitu. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh tanya lewat grup tele, PC tele. Kayaknya better di grup aja biar nanti bisa teman-teman yang lain tahu pertanyaannya dan tahu jawabannya bersama. Mana tahu ada banyak orang yang selain teman-teman yang mau menanyakan hal yang sama gitu. Ya, kita next. Ya. I have wrapped the program. Sorry, kita pause dulu. Ada 2 video yang akan menggambarkan tentang bagaimana goresan Hanse ini mempengaruhi kemampuan kita untuk membaca sebuah karakter. Ini yang pertama.
Oke, di sini kelihatan banget berbeda ya teman-teman antara yang atas dan yang bawah. Kalau yang atas itu bentuknya masih lebih kelihatan gitu ya, meskipun dia masih kaku tapi lebih kelihatan. Terus yang di bawah ini dia tulisannya udah ada ya, karena memang sudah luas gitu. Tulisan orang Cina kebanyakan seperti ini teman-teman. Kalau tulisan tangan ya, seperti yang ada di bawah, yang di sini, karena ya dia sudah paham tentang goresan itu dan ya kayak bahasa Indonesia aja kita nulis alfabet ya. Ada teman-teman yang mungkin tulisannya rapi satu-satu gitu, kayak di komputer. Tapi ada teman-teman yang handwritingnya ini kalau kata kita tuh kayak kayak dokter gitu ya, agak nyambung, melingkar-lingkar dan agak susah untuk dikenali seperti itu. Nah, kita akan next untuk yang selanjutnya. Di sini ada stupa. Stupa itu kaligrafi Cina, ya. Itu sangat berpengaruh sekali untuk visual dari tulisannya. Jadi, semakin Anda memahami tentang goresan, maka tulisan Anda akan semakin rapi. Singkatnya seperti itu. Oke, di sini udah dilihat ya di videonya, kalau meskipun memang ini jauh lebih mudah untuk dibaca ketimbang yang di sini ya, yang ini jauh lebih mudah dibaca daripada yang ini, tapi ada beberapa garis goresan yang memang dia nggak seberbentuk itu gitu, jadi nyambung. Sehingga kalau misalnya teman-teman tidak mempelajari goresan dalam stroke order bahasa Mandarin ini, goresan Hanse gitu, nanti akan agak kesulitan untuk mengenali ini. Kita, nah, fungsi dari belajar goresan ini apa sih? Yang pertama untuk mengenali bentuk Hanse. Tadi aku udah jelasin ya, mengenali bentuk Hanse. Kalau misalnya dia beda style, beda font, beda orang yang menulis, kita jadi sedikit lebih memahami gimana sih cara bacanya gitu. Ini tuh Hanse yang mana sih gitu. Terus yang kedua untuk memperkuat hafalan. Karena ketika teman-teman sudah paham stroke order gitu, jadi mau nggak mau kan udah paham gitu. Oh ini tuh mulai nulisnya tuh dari mana gitu. Itu akan memperkuat teman-teman untuk menghafal karakternya gitu. Salah satu caranya dengan ini dan juga salah satu cara lainnya adalah dengan banyak-banyak latihan menulis. Yang ketiga, mempercantik tulisan, karena ya jelas kalau misalnya teman-teman ngikutin stroke ordernya, tulisannya akan jauh lebih tertata dan seimbang gitu. Lalu yang keempat, memudahkan mencari kosakata di kamus. Di kamus yang buku ya teman-teman, kalau kamus yang di handphone mungkin dengan tahu pinginnya aja sudah cukup, atau misalnya dengan menulis sendiri, kalau teman-teman udah download Pleco, di Pleco bisa cari by handwriting, teman-teman bisa gambar sendiri si karakter si karakter Hanse-nya. Tapi kalau misalnya urutannya salah, tapi bentuknya masih bisa dibaca, dia bisa ngebaca teman-teman lagi nyari apa. Sebaliknya, kalau teman-teman nyarinya tulisannya agak buru-buru gitu, jadi melingkar-lingkar, tapi dengan stroke order yang salah, pasti yang muncul di handwriting itu beda juga gitu. Jadi akan mempermudah teman-teman mencari kosakata di kamus. Dan kalau di kamus yang buku, itu nyari cara baca dari suatu kosakata itu dari jumlah goresannya, dari radikalnya yang mana begitu. Jadi begitulah caranya untuk mencari kalau di kamus ya. Makanya goresan Hanse ini cukup penting untuk dipelajari. Meskipun balik lagi ke purpose belajar teman-teman. Oke, kita masuk ke macam-macam bentuk goresan dalam Hanse. Yang pertama itu ada heng atau garis horizontal biasa nih teman-teman ya. Nah, di sini ada namanya. Di sini namanya ya, nama dari masing-masing goresannya. Yang di sini ada directionnya atau arah gimana sih cara nulisnya gitu, dari kiri ke kanan, atas ke bawah, meliuk-liuk gitu.
Kalau di sebelah kanan itu ada example of characters-nya. Ada contoh dari Hanse-nya. Kalau pakai goresan ini dipakai di mana aja gitu contohnya. Nah, yang pertama ada heng, garis horizontal biasa, dari kiri ke kanan ya teman-teman, kayak bentuk minus ya, bikin garis biasa dari kiri ke kanan gini. Oke, di sini ada contohnya, ada I, angka 1, ada angka 2, itu pakai dua-duanya pakai garis ini. Terus ada garis vertikal namanya su, dari atas ke bawah gitu ya, lurus teman-teman, sorry ini agak agak melewat-lewat, dari atas ke bawah gitu. Ini contohnya ada di Hanse ke angka 10, terus ada di Kong yang tengah ini ya. Nah, kita lanjut ada Tie, left falling, atau dari atas jatuhnya ke kiri. Dari atas, gitu. Ya. Contohnya ada di Ren, ada di Pa, angka 8. Ren itu artinya orang. Yang ada di Ren sama di Pa. Terus ada Tien. Tien di sini dimaksudkannya titik, tapi enggak titik kayak kita. Kalau di kita kan titik tuh cuma gini, set gitu dong. Kalau di mereka tuh yang disebut titik, kalau di karakter Mandarinnya itu agak sedikit bawah titik gitu. Nah, ini contohnya ada di Pu, ada Leo. Leo itu 6, Pu itu tidak gitu. Ini ya, teman-teman bisa lihat yang di merah-merahin ini adalah goresan-goresan yang berkaitan. Terus ada right falling, atau dari kiri jatuh ke kanan gitu. Gitu. Ya. Ini pasti beda hasilnya teman-teman kalau teman-teman narik dari atas ke kanan atau dari kanan ke atas. Beda kan? Kalau dari kanan ke atas pasti gini, kalau dari kanan ke atas gitu ya, beda. Oke, bagian pertama sudah selesai, kita lanjut ke yang kedua. By the way, kalau teman-teman bisa kalau teman-teman bisa berbahasa Inggris, itu akan sangat membantu teman-teman karena sources untuk belajar bahasa Mandarin menurut aku lebih akurat kalau yang berbahasa Inggris. Karena memang beberapa kosakata di bahasa Indonesia itu tidak bisa menyantumkan konteks dari yang di Mandarin gitu. Masih cukup terbatas untuk memberikan konteks lebih lanjut terhadap apa sih makna dari karakter yang ada di bahasa Mandarin atau makna dari buku tersebut. Jadi akan sangat membantu kalau teman-teman itu bisa berbahasa Inggris, paham gitu. Tapi kalau misalkan nggak bisa bahasa Inggris, gimana Kak gitu? Bisa teman-teman pakai Google Translate. Jadi gunakanlah teknologi yang ada untuk belajar sebaik mungkin. Kita next. Ada yang selanjutnya itu Hangzhe. Ya, Hangzhe itu dari horizontal turun ke bawah vertikal. Ini ya, langsung. Dan ini jadi satu. Ini jadi satu. Jangan diputus kayak gini. Ya, itu secara hukum tulisan bahasa Mandarin tidak boleh. Ya, ini contohnya ada di kool atau mulut, ada san atau matahari ya. Cara nulisnya yang siku-siku dari atas ke bawah itu kayak gitu, dan itu dihitungnya satu garis, dihitungnya satu goresan. Terus ada puco itu dari kiri ke kanan. Ya, sama kayak yang di atas, dia tidak boleh tutup. Terus ada tuko itu dia dari atas. Nah, di bawahnya kita kasih bentuk gitu. 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 Ya, agak naik. Terus kita lanjut ke yang selanjutnya. Ada ini. Ada
Silko. Jadi untuk beberapa goresan yang di belakang-belakang nanti adalah gabungan dari goresan-goresan awal yang udah kita pelajari, yang sebelum-sebelumnya. Yang istilahnya ada Hong, Silko. Ya tadi kan ada yang turun ke bawah, ada kailnya, ada buntutnya gini. Kita tambahin di atasnya ada garis horizontalnya. Set, set gitu ya. Kira-kira gitu. Terus ada woko, woko. Nah, itu dia kail tapi agak mendatar gitu. Set gitu ya. Kita next. Oke, ada tuanko, tuanko. Itu dia lurus, terus dikasih yang hooknya ya. Jadi dia lebih tinggi kailnya karena dia ada digabung sama garis vertikal. Entah ini. Set gitu. Ini sorry kalau agak meliuk-liuk karena susah sekali guys menulis. Ya gini, ada ini. Terus gitu ya. Ada contohnya di C, angka 7, ada di R, itu anak kecil atau anak. Ya, gitu. Terus ada di Hangzhou, Wanpo, contohnya di 9, Yo, ada di C, berapa banyak ya, jadi dia dari sini ke sini. Ya, dia basically gabungan dari ini, terus ditambahin sama dari horizontal di atas gitu. Kita next ya teman-teman, dan ini semuanya dihitung satu goresan, bukan karena bukan gimana cara ngomongnya, bukan karena dia gabungan dari garisan-garisan dasar yang ada di sebelumnya, yang ada di depan tadi, maka dihitung jadi lebih dari satu goresan, enggak, tapi di sini dihitungnya satu goresan tetap. Kita next. Nah, di sini ada Heng Cie, Heng Cie, itu dari atas terus pol ke kiri, jatuh ke kiri ya, dari atas set gitu. Contohnya ada di Shui, Shui itu air. Ada di Yo, Yo itu again atau sesuatu yang lagi gitu. Pokoknya nanti kita akan belajar di grammar di level sekitar HSK 3 kalau nggak salah. Ya, jadi tidak usah dipedulikan tentang grammar dulu. Kita hari ini belajar goresan dulu ya teman-teman. Terus ada Tian. Nah, Tian itu dari atas, set gitu ya. Dia kayak apa nih? Kayak bumerang mungkin bentuknya. Ya, kayak gitu dari atas ke kiri ke kanan. Turunnya ke kanan. Kita next ya. Ini ada Piezo, Piezo, ya, Piezo. Itu dari kanan ke kanan lagi. Kalau yang tadi kan dia lebih lebar ya. Kalau yang sebelumnya mana tadi? Aduh, nggak balik. Bentar. Kalau yang ini kan dia lebih lebar. Kalau yang tadi lebih sempit. Ya, bedanya lebar sama sempitnya diperhatikan. Terus ada yang ini. Nah, kalau yang tadi ada apa tuh? Aku lupa namanya. Ya, dia tuh lebih datar kan, lebih ceper gitu. Kalau ini lebih tinggi, lebih miring. Nah, terus ada yang T, T itu ada dari bawah naik ke atas. Contohnya ada di karakter wo ini. Jadi nanti dia set, set, set ya, dari bawah ke atas gitu. Bawah ke atas. Kita next. Oke, di sini ada urutan goresan ya, teman-teman. Kalau misalnya nulis, itu bisa dibilang Hanse itu terdiri dari
urutan komposisi, ada yang dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, ada kiri tengah kanan, ada yang tengah dan lain-lain gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman sering belajar untuk menulis dan sering cari stroke order, akan tahu sendiri patternnya atau polanya ya. Pola dari nulis suatu hadis itu harus dari atas ke bawah kemana gitu. Nah, di sini aku bantu untuk kasih tahu teman-teman bahwa komposisinya ada yang dari atas ke bawah. Contohnya ada di, tadi ya, angka 2 dari atas ke bawah. Nah, dari yang atasnya dulu, yang ini dulu, baru yang ini. Nah, yang ini juga dari atas ke bawah, satu persatu. Tan itu 3. 1, 2, 3. Dari atas ke bawah. Gitu. Boleh kalau mau di pause dulu, mau dicoba dipraktekin cara nulis angka 2 dan 3. Baru kita next ke yang komposisi selanjutnya. Oke. Di yang selanjutnya ada ini, dari kiri ke kanan. Nah, contohnya yang ini nih. Ini kan ada 2 garisnya. Terus dia nggak ada nih atas bawah gitu kan. Nah, kita kerjainnya dari mana dulu? Dari kiri ke kanan. Kiri dulu, terus ke kanan. Gitu. Nah, yang ini juga ya teman-teman ngerjainnya dari kiri ke kanan. Dan sesuai dengan bentuk dari stroke order yang sebelumnya kita pelajari. Tidak menulis seperti ini ya. Kalau kita kan bikin kotak biasanya jangan gini ya. Set, set gitu ya. Karena bentuknya kotak persegi gitu. Ya, ini kalau di matematika biasanya gitu. Tapi kalau di tulisan Hanse nggak gitu ya. Kita nulis dari kiri, terus ke kanan. Jadi contohnya ini. Set, ya. Terus ke kanan. Nah, kanan yang ini jadi satu sesuai dengan goresan yang sebelumnya. Terus baru ditutup. Gitu. Kita terus next. Yang ketiga ada horizontal dulu, baru vertikal. Gitu ya. Horizontal dulu, baru vertikal. Contohnya ada di tadi ya. Dia kan ada yang vertikalnya, ada yang garis lurusnya. Nah, kita kerjain dari mana dulu? Biasanya kan kalau orang-orang mungkin gambar tambah plus gitu ya. Ini kan bentuknya kayak plus. Biasanya kan kita gini ya. Kalau mau nulis di matematika gitu, plus. Nah, dia enggak. Dia dari kanan, dari lurus, terus ke bawah gitu. Ini mencong-mencong. Ya, terus kalau yang ini juga dari atas ke bawah dulu, baru vertikal ya. Dari yang datar dulu diselesain, baru yang passing through, yang ngelewatin. Gitu. Aduh, lucu deh, goyang-goyang. Ya gitu ya teman-teman. Terus yang keempat, dari luar ke dalam, baru di sini. Kayak yang tadi yang aku contohin, itu dari luar dulu, kita selesain dulu. Ini kan kayak luarnya ada, terus dalamnya ada ya. Kita keluarin dulu, luarnya dulu, baru dalamnya, baru kita tutup. Jadi nggak gini ya, nggak gini. Kayak gini, nggak gini. No, no. Terus baru bikin dalamnya gitu. No, nggak gitu. Tapi kita selesaiin dulu luarnya, baru kita sini. Karena dia ada kotak di dalam kotak. Nah, bentar. Nah, oke. Sorry. Nah, ini ada set dari sini dulu, dari kiri ke kanan. Terus luarnya kan udah nih, udah jadi. Terus kotak yang di dalam kiri ke kanan ditutup karena dia dalamnya nggak ada lagi kan, jadi ditutup aja. Terus baru yang luarnya ditutup. Terus yang ini juga, yang ini dari kiri ke kanan,
Terus yang dalamnya yang kita sisain dari atas ke bawah, vertikal, horizontal, vertikal dikasih ini, terus ditutup begitu. Oke, kita next ya. Ada yang dari tengah ke kiri ke kanan. Yang ini berlaku untuk Hanse-Hanse yang memang fokus dari Hanse itu beratnya ada di senternya. Yang kayak gini, biasanya yang kayak gini-gini, yang tengahnya lurus, set gitu ya. Itu dia kerjainnya yang tengah dulu. Jadi kalau yang sue, yang air ini kita ngerjain dari tengah dulu, terus ke sini, dari kiri, terus ke kanan. Ya, terus yang ini juga dari tengah ke kiri ke kanan gitu. Terus kita next ya. Oh, sorry, udah habis. Udah habis. Jadi cuman kayak gitu. Jadi kesimpulannya untuk urutan goresannya itu dari kiri ke kanan, terus dari atas ke bawah. Kalau misalkan Hanse-nya yang ribet, gimana Kak kerjainnya dari kiri atas dulu? Dari kiri atas, kalau misalkan di atasnya ada dua bagian. Tapi kalau misalkan komposisinya ada cuman atas bawah gitu, kerjainnya dari atas gitu ya. Dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, dari tengah ke kiri ke kanan. Nah, ada lagi yang bentuknya kayak cing ya, yang kayak gini. Ini intermezzo aja teman-teman. Ada sorry. Ada yang kayak cing. Oh, sorry, bukan yang ini. Cing. Nah, ini. Ada yang ini. Ya, semoga kelihatan ya teman-teman. Di sini kan ada yang sama ya, dia kayak di tengah gitu. Apa namanya? Ada di tengah gitu, kayak tengah kanan kiri. Nah, kalau khusus yang ini karena dia tidak memberatkan karakternya di tengah, maksudnya bisa dibilang kayak nggak ada ininya. Dia cuma biasa doang. Dan center dari karakternya bukan berat di tengah, dia kerjainnya dari pinggir-pinggirnya dulu. Set, 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 gitu. Ya, kayak begitu. Nanti kalau misalnya tadi aku nulis gimana sih? Ya, pokoknya dari kiri ke kanan, ya, dari kiri ke kanan, terus baru tengahnya gitu ya. Dari kiri ke kanan, baru tengah. Contohnya kayak pu juga gitu. Ya, dari sini, terus ke sini, gitu. Pu juga ya. Jadi dari kiri ke tengah, kanan. Gitu. Semoga bisa dipahami. Kalau misalkan ada yang mau dipahami, boleh kontak Telegram di grup diskusi atau di yang tadi ya, sosmed-sosmed yang tadi itu juga boleh. Sekian, terima kasih. Semoga membantu. Bye-bye. See you in the next class.